Nggak Udah ulang, Neng, 2 udah. minggu lebih loh nggak di-share. Ih, Tuh. Ulangin, Neng, sekali lagi. mana data aku? Kok belum di-share? Udah 2 minggu lebih loh dari dirimu ngancam-ngancam. Kok nggak di-share-share sih? Kalau penasaran, Nunggu berapa lama lagi? sama gibahan kita, langsung masuk ke TikTok ya. TikTok kita ini, banyak loh di sini dapat saweran. Hari ini Kak lagi Jasmine, nunggu Neng, lagi Chris. nunggu dia lagi nunggu diundang sama dia buat live sama dia biar lebih enak kan kita ngomong langsung gitu loh. Dia mau ngatain apa gue jawab, dia mau nuduh apa gue jawab gitu. Jangan beraninya Sekarang kalau Berani kandang. sendiri. kalau TikTok Kak, Beraninya di kandang. enggak, kalau TikTok Neng, dia mau open cam, dia mau nunjukin yang gambar-gambar kotor, nanti dia yang kena ban sendiri kan, Neng? Di TikTok nggak boleh ya? Tapi yang kena ban akun dia. Bebasnya di YouTube doang, bebas di YouTube. Tapi kalau yang kena ban akun dia ya kan? Di YouTube kan bebas dia. Gue udah nggak peduli dia mau nyebarin foto, mau ngedit kayak mau apa, terserah lu. Capek gue. Tuh katanya mau nyusu, mau apa nyari mama Kak Jasmi? Mau nyusu loh. Ngapain tiba-tiba nyariin mak gue? Mak lu tuh, mak Mbak itu cariin sono. Iya. Jelas-jelas mak Mbak. Lu nggak lihat kemarin tuh mama Kak Jasmi tuh ngomong pakai bahasa Melayu tuh, nggak lihat itu WNA Singapura. Lagian lucu gini loh, kan dia bermasalahnya sama Jasmi. Ngapain dia cari foto ibunya Jasmi? Apa urusannya? Karena mindsetnya gini, Neng. Mindset dia tuh kalau dia berantem sama orang. Nah, dengan dia naik-naikin muka keluarga orang ini, si orang ini bakalan ketakutan. Itu mindset dia gitu. Jadi misalnya muka orang tuanya dinaikin, dijelek-jelekin, difitnah apa. Jadi biar si orang yang dia benci ini kesiksa gitu. Itu mindset dia ya. Padahal pikirannya dia gitu. Iya, Padahal kan faktanya kan ya udah lu mau naikin aja, emang jelek. Iya. Gitu. Padahal yang dia naikin itu datanya juga belum tentu ternyata punya orang itu makanya. gitu loh. Terus juga seumpama betul pun dia kan juga nggak tahu ada undang-undang itu perlindungan data pribadi itu gimana. Yang kemarin kau share yang Neng ya? Iya. Undang-undang data pribadi itu terus kalau hukumannya lumayan loh hukumannya itu. Lumayan hukumannya itu. Dia nggak lihat kemarin yang di story Kak Jasmi itu, dia pikir WNA itu nggak bisa ngelaporin, tinggal bayar lawyer aja kok gampang. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau misalnya sampai sekarang gua nggak ngelaporin dia, bukan berarti gua nggak mau ngelaporin dia. Akan ada waktunya, akan ada masanya. Iya. Belum. Ibaratnya Kak Jasmi itu masih. Anaknya udah gede dikit ya. Anaknya misalnya si Asif tuh udah mau ke SMP, atau si Asif, si Kubil. Si Asif tuh udah gedean dikit, nah baru. Kalau sekarang masih kasihan anak-anaknya. Iya, itu kalau kalau sekolah sih anaknya sih. Ini jahat kau Neng ke sekolah. Kalau sekolah sih Jasmi ya. Kalau sekolah buktinya nyata aja. Neng, bukti nyatanya aja sekarang anaknya si Kubil itu nggak sekolah. Kak, kemarin kakak habis ke umroh itu berapa sih, Neng? Itu biar semua pulang pergi sampai pergi balik lagi gitu. Selama dengan pengeluaran di sana berapa sih habisnya? Umroh kan sekarang banyak tuh paket-paket yang murah meriah juga, udah mulai harga di mana. Iya, hotelnya bintang berapa kayak gitu. Jadi mulai startnya 27, 28 juga bisa. Itu juga paling murah ya, Neng ya. Iya. Mungkin hotelnya yang enggak bintang agak jauhan dikit lah, jalannya lebih jauhan dikit lah itu. Makanya dibilang kakak bilang sama si Neng, bilang katanya nyonya sepatutnya hotel yang cucok ya Kak ya, yang oke lah daripada kakak, daripada Neng. Gue madam
kerja yang bener ya. Kalau kerja nggak bener, ntar madam diomelin. Tuh, satu lagi ya, biar kalian tahu, kalau dia ngerasa dia itu marketing, masa marketing sebagai yang keluar ilmu masalah tentang housekeeping. Iya, masa marketing yang di-share itu ilmu-ilmu petugas kebersihan gimana sih? Nggak usah dibahas lagi. Pokoknya emang udah kebukti dia tuh babu tukang bersih-bersih ini unit. Orang apa ya, nggak usah lu punya pengalaman tinggal di apartemen. Neng aja yang nggak tinggal di apartemen tahu kok emang ada jasa bersih-bersih itu ada. Cuma di Indonesia memang kebanyakan di apartemen ya gitu. Jadi dia itu gini, misalnya ada unit nih, ada unit tuh baru selesai disewa, yang nyewanya udah habis kontrak. Terus kan nanti sebelum unit itu mau diiklankan lagi buat disewakan ke orang lain kan harus bersih dulu dong. Nah, si Nur itulah yang kerja di petugas kebersihan itu. Memang dia nggak kerja di bawah, nggak kerja under apartemen itu. Dia kerja di bawah PT yang mempekerjakan dia gitu. Iya. Makanya kerja dia keliling, misalnya hari ini jadwalnya di apartemen apa, dari berapa jam, dari jam berapa jam ya. Nah nanti itu setelah selesai, selanjutnya di apartemen yang mana lagi gitu. Berapa jam lagi, mana pakai krem gitu. Sebenarnya aku rasa gini ya, dia kan waktu dia kabur kakak datangin itu, aku rasa pasti dia kan punya teman-temannya, pasti dia ngirim nih, coba kalau cek selidiki ada nggak coba orangnya kayak gini, pasti itu. Pasti ya kan Neng, betul nggak? Kayak contoh ya, aku musuh Neng, coba Neng kau tengok fotonya ini, ada nggak orangnya di sini gini, ini orangnya kayak gini, dia ini ada pasti. Ini nggak, dia kirim foto ke temannya yang mungkin bagian ini apa front office gitu ya, atau skipping atau apa gitu, atau skipping. Dia bilang gini, kalau ada orang ini dia kasih share fotonya Jasmi, kalau ada orang ini sewa di situ kasih tahu aku ya gitu. Iya, ya kan dulu kan begitu kan, karena nggak makanya dia kabur. Ada orangnya gitu, karena kalau orang office kan mungkin nggak bisa ngitung ngecam orangnya, tapi kalau housekeeping pasti ketemu orangnya kan bersihin. Iyalah. Ya kalau sama orang office tuh nggak berani, makanya kalau dia lagi kemana-mana sama kayak yang sama cewek itu loh, cewek itu kan kayak orang sesama ini yang orang office yang itu loh, yang dia pamerin mobilnya itu loh, yang dia konterin mobilnya. Itu kelihatan kalau orang yang sama orang yang berpendidikan, terus dia punya kerjaannya juga maksudnya kerjaannya bagus, dia nggak akan berani ngebahas modal mandul atau aborsi segala macam, nggak akan berani, nggak diajak ngebahas. Tapi kalau dia ngocehnya sama sesama jongo, sesama babu, sesama babu, dia ngoceh, contoh diajak ngegibah. Contoh Neng, aku mau ngoceh gitu, mau lab, masa aku Jasmi atasan aku, masa aku ibaratnya ya, aku mau ngomong, nanti Jasmi negur, kamu ngomong apaan gitu. Nggak boleh. Iya, ngocehnya. Lagian nggak mungkin bosnya itu yang levelnya di atas dia bakal ngeladenin orang ngomong gitu. Nggak mungkin. Dia tahu kalau orang berpendidikan yang SDM-nya tinggi nggak akan mau ngeladenin dia, karena dia tahu kelakuannya itu SDM rendah. Jadi dia harus cari orang-orang yang sesama SDM rendah biar nyambung gitu. Iya. Kayak sama tukang AC, sama sesama jongosnya, baru mereka mau nyambung. Aneh ya, dia orang tukang AC atau orang benerin AC reparasi gitu kan nggak ngerti siapa Jasmi, siapa ini. Dia aja kegibahin, Pak, kalau ini ya Pak punya istri mandul gimana Pak? Terus yang diajakin lagi banyak kan sama SDM rendah, makanya dijawab enggak, sebenarnya contoh gitu, orang tuh lagi masang AC, dia bertanya, orang tuh menjawab gitu. Contoh, coba dia nanya, tiba-tiba dia masuk ke kantor nanya kayak gitu, apa enggak dipentung orang itu? Ya kan? Contoh, ada bapak-bapak tukang AC kan, dia bertanya gitu, orang tuh nggak tahu apa-apa, jadi orang tuh ngejawab Neng ya.
Iya. Terus dia naik grab terus ini apa ada drivernya ya di depan, terus dia ngoceh-ngoceh gini nih gini. Mungkin drivernya ngebatin gini, ini kayaknya aku salah ngangkut orang deh. Orang ODGJ, orang ODGJ gua angkut gitu. Ah, bawa sial nih. Enggak ya, aku telusuri ya yang waktu zaman tinggal di apartemen mewah lah apalah. yang Hello, orang juga ngeliat gaya lu nggak meyakinkan kali. enggak, dia bilang Kak gini ya Kak, contoh ya, dia bilang dia itu tinggal di tempat, maksudnya rumah yang udah mewah. Kakak udah ibaratnya udah 2 apartemen, maksudnya 2 apartemen. Kakak ada nggak nengok mall mewah di Singapura itu dipoto nih? Ini namanya mall cantik mewah. Itu benar-benar orang kayak orang kampung yang baru ngeliat kota gitu. Kampungan. Nggak akan mungkin. Orang dari desa. Karya itu pamernya bukan mall lagi, mall itu udah tempat biasa. Tuh naik pesawat kalau bisa yang yang orang punya duit business tuh class. pamernya tuh ke luar negeri gitu. Iya. Ke luar negeri, ini ke negara ini, ke negara ini. Mereka tuh pasti foto-fotonya itu Kalau baru bisa pamerin mall nih, gue lagi di mall nih, gue mau beli roti nih, gue mau makan ini di mall itu mah. pasti betul Kak. Kalau orang kaya itu pasti dia tuh mau berangkatnya pasti dia pamerin ditutup-tutupnya dikit kan, bisnis kelas tiket, terus dia duduknya di depan, Iya. foto gitu. Tiket, Foto lagi ada megang paspornya, gelas. nongol paspornya sama Iya, tiketnya. kalau Itu pamer yang kayak gitu-gitu lah. Iya, pamernya pamer bukti gitu loh. Kita mulutnya diam, tapi tiba-tiba pamer negara apa, tiba-tiba pamer tiket gitu kan, tiba-tiba pamer hotel bintang 5. Nah itu orang berduit namanya, Lagi ini punya kan, Kak, duit bukan apa? punya duit gitu. Kadang pasti mereka lagi di bisnis lagi megang gelas, ini sih pot itu minum wine Nah gitu. ini mau pamer tapi modal omongan doang, segala ngomong di apa ke restoran habis 7 juta segala macam, jangan- tapi buktinya gak ada. Jangan kamu bilang Singapura itu negara yang kurang teliti. Itu Kak Jasmine, ada nggak Kak viral yang salah satu penumpang dari Cina itu yang nunjukin kemaluannya ke pramugari Singapore Airlines? Ada yang 2 minggu itu di penjara, Neng ya? Aku lihat itu, ada pemberitaan ada. Nggak ngelihat. Jadi Ada. dia nggak ngakui Kak, begitu ditangkap CCTV nggak bisa ngelak lagi dia. Tuh. Dia penumpang tapi dia berani nunjukin kemaluannya ke pramugari. Jadi pramugari itu langsung mereport gitu di kepolisian itu Singapura. Terus dia nggak mengakui gitu. Dia nggak mengakui, terus dicek CCTV. Udah nggak bisa ngelak lagi. Tuh. Iya. Langsung dia di penjara 2 minggu. Aku lihat berita itu, abis itu dia langsung di-ban seumur hidup. Maksudnya gini, di ban ternyata makanya serem loh kalau negara Singapura itu ngeban. Seremnya gimana? Kalau Singapura udah mereport kejelekan dia ke mana negara, berarti kadang-kadang mana negara nggak terima lagi, benar nggak Kak? Dia ada beberapa negara yang menolak dia lagi masuk sekarang karena Singapura udah mereport gitu. Kalau si Badak Bersulama nggak usah jauh-jauh ke cerita itu, dia paspor aja nggak punya. Gitulah hebatnya. Udah jangan mikir paspor, ke Bali dulu, ke Bali. Iya, nggak usah deh nyangin sampai keluar negeri dulu. Ke Bali dulu. Neng jahat kali Ke dibilangnya nggak Bali, pernah. ke Lombok gitu. Nggak pernah loh dibilangnya ke Bali, ngamuk loh nanti, jahat kali nggak pernah ke Bali. Nggak pernah, emang nyatanya dia nggak pernah liburan ke Bali. Aku herannya Ijekin kaki ke Bali nggak grup pernah. mereka Neng ya, berarti nggak ada yang pernah naik pesawat. Contoh ya si Babi Air itu nggak pernah Oh iya, dia aja naik bus. naik bus. Aku ya maaf ya, lebih baik aku ngerogoh. Maaf ya, tanya tuh Kak Jasmine itu si Neng ini ha. Si aku aja ke Jakarta aja sampai ke Bali, walaupun kita disponsori tapi kita pesawat. Berarti kita disponsori, berarti kita ini dong, dibilang Iya. dia kan bilang aku disponsori. Lu lihat nggak kontennya si Nur yang lagi di jalan dalam mobil mau kepik itu. Terus kan nggak lama itu kan anaknya ribut katanya ada pesawat.
dari situ aja kelihatan ketahuan Iya. bahwa dia Anaknya nggak pernah. nggak pernah naik pesawat ya. Nah jadi lu ngaku-ngaku komisi ratusan juta, ngaku-ngaku madam nyonya, anak lu belum pernah naik pesawat, norak. Dia kemarin Ih, pernah Deso. Ih, pernah bilang, Kak, Deso. dia kemarin pernah bilang aku Jadi yang katanya miskin siapa, oi? katanya aku kalau disponsori itu ke sponsorin pesawat naik sponsori katanya malu dong katanya artinya rogoh uang Ayu sendiri. udah pernah naik pesawat, naik pesawat ke Mekah. Aku sebelum itu kakak tahu nggak, sebelum itu aku malas kadang aku dari Johor ke KL itu kan males aku ya naik bis gitu, aku langsung naik pesawat trup langsung. Kadang aku dari KL itu aku ke Langkawi trup pesawat gitu, emang aku jalan kaki. Terus yang ngata-ngatain miskin pernah naik pesawat nggak? Anaknya Jangan-jangan udah heboh. Jangan-jangan dia nanti naik pesawat pertama kali mabok. Iya. Naik mobil aja ngakunya Bukan mabok. berarti Gimana mau naik pesawat? bukan berarti aku naik pesawat waktu ke Jakarta ke Bali itu disponsori hina, enggak. Dia tuh bodoh. Kalau kita disponsori orang berarti orang itu senang sama kita, ya kan? Mensponsori kita. Ayu punya kekuatan dong sampai bisa Iya. sponsori. Ayu disponsorin orang berarti Ayu punya poin plus. Kalau dia nggak pernah disponsorin naik pesawat sama orang, berarti dia nggak sama dia. Dia ngerasa punya gini poin Kak. sama sekali. Iya, kita disponsori tidur aja kita di hotel yang bagus. Berarti kita kan sampai di Jakarta kita tidak jadi gembel kan Kak, langsung dijemput, udah ada mobil yang jemput. Dia bilang itu katanya nge-sponsorin Ayu berarti Ayu trusted, Ayu bisa dipercaya sama orang itu. Jadi Kalau dia nggak jadi disponsori, berarti enggak. Jadi apa bedanya orang yang kamu datang dong ke kafe aku misal artis ini nanti ku sponsori semuanya, ku endorse gitu. Apa bedanya gitu ya kan? Iya, bener. Dia bilang itu nggak ada orang ngebiayain dia ke liburan kemana-mana karena nggak ada orang yang percaya sama dia. Dia bilang itu katanya kalau disponsori itu terhina katanya, kita nggak mampu katanya. Ya ampun. Oh, dia ngomong gitu karena iri karena dia nggak pernah disponsori. Dia berarti bodoh ya kalau disponsori orang katanya terhina loh Neng katanya Kak. Disponsorin kok terhina Kalau sih? ada orang yang mau nge-sponsorin dia ke Bali, nomor 1 langsung dia angkat tangan. Oh, langsung sujud-sujud dia ke orang itu ya. Coba Jasmine sponsorin dia, langsung dia sujud itu ke bawah kakinya Jasmine. Berarti kalau kita disponsori orang, berarti orang itu sayang sama kita. Jangan sampai kita merogoh uang saku kita. Dia sayang sama kita. Nih gue bayarin lo semuanya. Udah gitu. Udahlah Nur, kenapa tuh anak lu baru melihat pesawat di atas aja udah heboh. Ya ampun, masa sih? Iya. Ada pesawat. Terus si Gajah Bengkak itu sengaja ngomong dikerasin biar suara anaknya tuh gak kedengeran. Tetap aja kedengeran saking hebohnya. Kak gimana? Berarti nih yang miskin siapa ya? Kak, yang miskin siapa dong? Kalau di Batam kan rumah aku kan dekat juga dengan bandara kan. Jadi kan kalau antara bandara Singapura, berarti perbatasan Singapura dengan Batam kan dekat. Berarti kalau di Batam berarti kalau ada pesawat tuh lewat gitu di teras rumah gitu di atas gitu kan. Berarti kalau dia nengok mungkin kayaknya langsung keluar depan pintu loh. Pesawat. Itu kayaknya di kontrakan dia juga jarang itu lihat pesawat mungkin. Makanya pas Pasifik itu kan dekat ke bandara kan, dekat. Nah, jadi Pasifik itu kan mungkin pesawatnya lebih jelas gitu. Heboh anaknya itu. Norak lu katanya orang kaya. Ngatain orang lain miskin, ternyata lu yang miskin. Anak lu aja belum pernah nyampe pesawat. Kak Jasmine dapat Ngatain orang lain miskin, ngatain orang lain deso kampungan. Tapi yang kelakuannya deso kampungan anaknya dia, kelakuannya dia. Kak Jasmine dapat aja loh yang itu kemarin anak ada aja loh kejutan. Pokoknya kalau dia live itu, gua nggak perlu buka channel dia, ada yang kirimin, ada yang ngirimin. Jadi jangan GR Nur, gua nggak pernah ya buka-buka channel lu. Iya, ada aja bahannya tahu ya kalau anak itu pada pesawat. Iya, karena kegilaan dia itu menarik perhatian orang. Gitu. Itulah yang Kak Jasmine bilang sebenarnya bukannya apa yang Neng bilang tadi benar Kak Jasmine. Bukan kita, dia sendiri yang membuka aibnya sendiri. Iya.
Mm-mm. Dia sendiri yang bukainnya, ngaku-ngaku nyonya, ngaku-ngaku marketing, ngaku-ngaku segala macam lah teknik bengek. Tapi yang dia pamerin, yang dia kontenin urusan perbabuan semuanya, siapa yang mau percaya dia nyonya? Coba. Kalau Betul. misalnya mau ngaku nyonya, harusnya konten yang dia pamerin tuh ke mall. Iya, Terus dia konten kasih yang lihat menunjukkan dia memang nyonya gitu ya, loh. misalnya ke mana, ke beli baju, ke minimal Mango Ya. lah ya, Mango gitu kan. Terus dia kasih lihat nih waktu bayarnya nih, gue beli baju berapa, Iya. kasih lihat tuh waktu bayarnya, kasih lihat bonnya. Terus makan di restoran, dikasih lihat bonnya, liburan naik pesawat, nah itu baru sesuai sama Iya. ucapan. Kak, Betul. gini loh Kak, contoh aku ya kemarin. Padahal aku tuh bukannya apa yang ngomong, cuman aku mbak sedikit-sedikit story aja di FB gitu kan. Misal perjalanan start dari aku pas beli tiket ke Singapura gitu, keren. Habis itu di kapal feri, kapalnya aku pilih kapal yang bagus kan. Habis itu sampai tuh makan dulu ya aku di Vivo City gitu, makan gitu. Nah itu namanya pembuktian. Jadi Nah, tiba-tiba ada teman pamer aku duit cash, enggak pamer duit cash gepok-gepok, tapi yang dipamerin makan di food court. makan di Vivo City Itu kan. sesuai lah sama yang dipamerin. Jadi kan tiba-tiba langsung teman aku, ini cucok kali kau ya katanya, pindah-pindah abis dari Indonesia langsung ke Singapura ke negara, nanti ikutlah aku katanya. Tiba-tiba langsung kan aku naik taksi, aku naik taksi langsung naik taksi loh. No taksi langsung aku catat taksi itu go to Johor, aku bilang gitu. Langsung semua orang komen gitu. Padahal kita Ayu kalau datang ke rumah aja Ayu naik Grab loh. Iya. Naik MRT loh. Grab aku berapa kali Saya sendiri loh Ayu. berapa kali itu Grab aku bolak-balik Grab karena aku orangnya malas mau ribet-ribet lalu nunggu lama-lama gitu MRT. Ayu bolak-balik Grab waktu terakhir ketemu itu udah hampir $100 itu Grab itu bolak-balik. Iya Sini bolak-balik. Grab mahal loh. Iya. Hampir $100. Makanya jadi jangan bilang orang, makanya aku heran berkat dia ngatain orang kadang kita nih miskin segala macam, tapi kita tuh nggak perlu. Kalau lihat dia jerit-jerit ngatain orang, miskin ternyata dia ternyata keluarga buruk dan segala macam. Hello, ngaca lu, tuh keluarga lu Mbak, emang rumahnya kayak apa? Kandang ayam aja mungkin masih lebih bagus dari kandang ayam. Kandang ayam aja lebih bagus dari rumahnya Mbak itu. Itu kan fotonya udah ada itu. Apa terus apa nggak ngaku, dibilang katanya itu tetangga, ini Mak sendiri dibilang tetangga. Iya kan ada itu Mak Mbak lagi megang siapa si Kubil itu. Kubil, iya itu kan keluarga Itu dia. rumahnya Mak Abangnya Mbak itu aja. jendela atau kandang ayam sih? Aku itu semalam pakai kan, Kak. kawat ayam. Kawat-kawatnya kan itu kan dipakai buat kandang ayam, Neng. Iya. Kalau Enggak. zaman dulu itu Mungkin kan kurasa ayam. Neng Kak Jas, kurasa kalau dia mungkin ini ya di pamer. Aku semalam kan yang makan sampai aja ada lapar, aku ke McDonald makan dekat Singapura itu kan di pelabuhan situ kan Vivo City situ. Perasaan mungkin karena kita udah biasa ya di Batam, jadi Indonesia aku di Batam makan McDonald kayak itu udah biasa. Jadi kita untuk apa kita mama kalau dia nggak dimasukin ke YouTube langsung semua. Itu kan yang anak majikannya kan ulang tahun kan di Iya. McDonald itu Iya. kan. Yang ulang tahun anak majikan yang kegirangan ngebangga-banggain dia kan lucu. Iya itu sampai videoin banyak banget. Itu Iya. makanya dimasukin ke YouTube. Andul nggak bisa ke acara ulang tahun di McDonald. Ya elah baru diundang di McDonald aja. Bukan, bangga. makanya itu yang ku bilang Kak, karena kita udah keseringan biasa makan KFC, McDonald, makan Richeese, udah biasa. Jadi maksudnya biasa aja. gitu-gitu udah biasa. Jadi kita ngapain? Justru aku malu Kak mau video dimasukin ke YouTube Justru tuh malu. di Singapura itu fast food itu ya kayak McDonald, Pas saji KFC, Burger King itu justru itu jajanannya anak sekolah. Justru di sini dianggapnya makanan budget ya karena satu meal aja itu baru berapa? $10 udah dapat minum, udah dapat burger, udah dapat fries. Karena tapi kalau menurut aku tapi nggak tahu bener Kak. Menurut aku tuh kalau video-video kayak gitu dimasukin ke YouTube tuh malu. Malu sama orang yang mau kita ejain itu malu gitu. Lihat gue makan oyster, ikut-ikutan makan oyster. Nah jadi yang niru-niru gaya tuh siapa, oi?
Justru aku lebih seneng kayaknya masuk aku trup naik kapal yang bagus, trup aku video sikit, nanti aku naik taksi, trup gitu aku sukanya gitu. Gitu sih naik taksi gitu. Dia yang niru gaya Jasmine ya, bukan Jasmine niru gaya dia makan sayur oyong. Lihat gua makan sayur Iya, Jasmine tuh nggak niru ya makan sayur. Oyong. makan Oyong ya? Gua cuma makan di rumah doang, nggak pernah tuh gua makan ceker ayam, nggak pernah tuh gua makan sayur oyong. Bukannya Kak Jasmine itu nggak pernah makan sayur-sayur makanan Indonesia juga, kadang dia masaknya makan Indonesia. Tapi kan ibaratnya nggak perlu sampai ke sayur oyong pun divideoin juga. Dipamerin. Iya, Kalau kita mau makan ya makan saking aja. nggak ada yang dipamerin. Contoh misalnya dia Saking nggak ada yang dipamerin. Contoh misalnya sayur oyong pun nggak contoh apa. ya Neng, Kak Jasmine misal kangen, aku pengen makan sayur asem deh. Udah cukup dia aja, tak udah ngapain harus ini ibaratnya ya kan? Iya, kan nggak perlu sampai di videoin sayur asemnya. Boleh di videoin itu boleh, biar aku makan ceker ayam pun di videoin boleh. Jangan udah yang dipamerin cuma sayur oyong sama ceker ayam, tapi mulutnya ngehina-hina Ngakunya. orang miskin. Menghina Itu nggak orang, pantas. ngakunya dia nyonya, betul. Gitu gua kan nyonya, lu kan miskin, lagi cuma tukang gorengan, tapi yang dia makan tuh ceker ayam Iya. sama sayur oyong. Mending kayak Robert gitu. Muya yang sinkron gitu loh, mending sinkron. mending kayak Robert makan kebab aja dipamerin gitu. Nggak ngaku apa aja boleh, tapi disinkronin, jangan ngakunya nyonya, pamernya sayur oyong gitu, Kalau Robert ngakunya. mau makan ceker ayam juga makannya jangan